Assalamualaikum pemirsa, anak-anakku, saudara-saudaraku. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apa. Tetap menjaga keimanan dalam hati, tetap menjaga keharmonisan, tetap semangat menata hidup, dan tetap berbuat baik. Hari ini Bunda akan keluar ya ke pasar. Nanti akan Bunda tunjukkan pada pemirsa. Yuk, ada apa dengan kegiatan Bunda kali ini? Apakah ada sesuatu yang bisa kita cermati sebagai suatu pelajaran dalam hidup, atau sebagai suatu apresiasi, atau juga sebagai suatu kesadaran ya terhadap oh iya ternyata hal itu adalah sesuatu yang berguna atau bermanfaat, atau juga mungkin sesuatu yang memang harus kita lestarikan, atau sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, atau setidaknya perlu dibina dan sebagainya. Pokoknya banyak ya sebenarnya ya. Setiap dalam hal yang kita lakukan sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Yuk kita ikuti, kita menuju pasar ya. Bunda hari ini mau ke pasar. Biasanya nih kalau Bunda buka pintu ini, infus-infus itu langsung pada ikut. Ayo, nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar, diam di dalam rumah ya. Satu. Kalau nggak gitu takut ya. Kalau pos-pos keluar tuh bukannya apa-apa, takutnya dia di luar sana itu ya, kalau menemui orang yang bisa menyayangi mereka, kita bersyukur. Takutnya ada teraniaya atau juga cedera atau celaka tanpa kita tahu siapa pelakunya atau apa penyebabnya ya. Itulah sebenarnya Bunda juga sudah kerepotan sekali dengan jumlah pos yang banyak ya, karena rumah kami itu tidak punya speak yang cukup ya untuk memberikan mereka arena bermain ya. Tapi sekarang kita pergi. Bunda harus ganti sendal dulu ya. Bunda pakai masker dulu ya. Kita tetap jaga prokes ya. Walaupun ada beberapa pendapat ya pemirsa, anak-anakku, saudara-saudaraku, bahwa corona sudah tidak perlu dikhawatirkan katanya ya. Sebenarnya Bunda sih dulu ketika itu juga tidak terlalu mengkhawatirkan, karena Bunda menganggap corona itu suatu wabah ya yang sama seperti kita flu dan lain sebagainya, cuman kita perlu kewaspadaan ya, menjaga prokes dengan baik, kemudian waspada, menjaga ya, pokoknya menjaga sikap aja ya saat itu menyikapinya. Kita perlu menghindari dari kemungkinan terdampak corona atau terkena corona ya, itu perlu ya, menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Kemudian kalau sekarang katanya corona itu juga sudah tidak ada atau minimal melemah, menggunakan masker ini kan juga baik ya. Kita melihat ada satu negara yang tradisi ya menggunakan masker. Jadi ketika dampak corona merajalela itu katanya rendah sekali di sana ya. Kita tahu ya itu Jepang ya. Jepang itu kan mereka selalu menggunakan masker karena memang di udara ini kan partikel-partikel yang merugikan kesehatan kita kan selalu ada ya. Jadi tetap gunakan masker bila kita akan bepergian atau keluar mengunjungi atau ke tempat-tempat yang umum ya, yang banyak masanya, dan kita merasa kurang safe gitu ya. Bahkan ketika berkumpul dengan keluarga mungkin ya, bila ada suatu acara yang cukup besar, kalau kita merasa kurang sehat, kurang fit, atau kita tahu
sekitar kita yang kita anggap kurang sehat, kurang fit, ya kita bisa menggunakan masker. Bukan berarti kita jijik atau menghindar. Itu kan antisipasi ya, menjaga itu adalah dianjurkan juga ke dalam agama ya. Nah, kita perlu menjaga sesuatu dari hal-hal yang buruk. Baik pemirsa, yuk kita pergi. Nah, ini Bunda sudah siap tas ya untuk membawa apa yang nanti Bunda beli. Oke. Jalan ya, ini baju ya. Ayo pemirsa, kita ikuti perjalanan kita ini ya. Bunda sendiri ya, tidak ada yang menemani karena cucu lagi pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian yang satu anak gadis lagi pulang juga ke rumah orang tuanya di Jakarta. Nah, jadi Bunda sendiri, anak Bunda yang satu masih ada kesibukan. Jadi ya udah, kita sendiri aja jalan. Siap ya. Oke. Dalam perjalanan ya pemirsa, cukup aja sampai sini perjalanannya. Nanti kita ketemu lagi di tempat. Iya. Nitip apa? Kucai satu ikat atau satu ikat banyak? Kecil aja. Oh iya, oke. Ya, ya. Ya, itu ada yang nitip ya. Yo. Ya, kita sampai ya pemirsa ya di pasarnya. Nanti kita lihat ya apa saja yang akan Bunda beli, dan nanti kejutan apa sih sebenarnya yang akan disampaikan oleh Bunda. Ini dari rumah ke pasar ini paling lama 5 menit jalan kaki ya, jalan kaki santai, cukup 5 menit. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, kita sampai di pasar. Ini pemirsa ya, memang tempat saya membelikan buat empus-empus. Kami memang pengarah dia. Ayah sakit bumi tengah jalan, jantan sok rada hoream ka dia teh. Ayeuna geus hoyong ka dia. Nah, ini tempat Bunda membeli ikan buat empus-empus. Emang biasa mang isa baranang. Lang kawin. Nah, sabaraha? 40. 30 maranang. Ya, 30. 35 nih katanya pemirsa ya. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Nah, saya mau tunjukkan ya yang tadi. Bunda mau tunjukkan sesuatu dari pasar ini ya. Apakah ini? Bukan pemirsa ya. Bukan ini. Berapa tuh tadi tuh, Bu? 252 ya. Ini Bunda mau membeli ini ya. Membeli kerupuk kulit. Pemirsa, apakah ini yang maksud yang akan Bunda tunjukkan ya? Oh, belum ya. Tapi ini adalah memang Bunda selalu berlangganan dengan mereka kalau pas ke pasar ya, sambil membeli apa yang disukai oleh anak-anak, juga sambil menolong bapak dan ibu ini. Oke ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Kita lanjut ya pemirsa ya. Apa sih yang mau ditunjukkan itu ya? Yang mau ditunjukkan itu apa? Apakah sesuatu yang istimewa? Sebenarnya menurut Bunda ya istimewa ya. Istimewa atau sesuatu yang patut diapresiasi ya. Nantilah Bunda akan jelaskan dalam perjalanan ya. Mengapa hal itu menjadi suatu sorotan? Ya, menurut Bunda kita perlu memikirkan hal ini menjadi suatu
uh, gitu ya. Itu pun termasuk salah satu yang perlu dilestarikan. Walaupun sekarang itu mereka memanfaatkannya menjadi sesuatu yang dinilai oleh beberapa orang kurang bagus ya. Tapi ya kita menghargai lah ya. Mereka itu kan mencari nafkah. Nah, ini pemirsa, inilah yang Bunda katakan ya, sesuatu yang istimewa ya, beca. Ada apa dengan beca? Ya kita ngobrol dalam perjalanan ya. Mengapa Bunda menyikapi atau menyoroti? Nah, ini beca Mang Didi ya, langganan orang di perumahan Bunda. Ya, jadi ini pemirsa ya, beca ini ya, beca ini, nah Mang Didinya makan ya Mas. Beca ini kan dulu kebijakan pemerintah, Mang lalaunan dulu Mang. Dulu kebijakan pemerintah menggusur beca ini dari perkotaan karena dianggap kurang manusiawi ya, kemudian juga katanya menjadi penyebab salah satu kemacetan. Kita terima lah ya hal itu, tapi ternyata kalau dihilangkan sama sekali sepertinya itu kurang bijak. Nah, ini yang Bunda sampaikan ini ya. Di perumahan Bunda ini, Bunda kalau ke pasar mungkin ya, kalau jalan kaki ya sebentar sih ya, cukup 5 menit sampai ya. Tapi ketika kita membawa beban pulang dari pasar, kalau kita naik ojek itu terlalu dekat kali, karena jalan kaki 5 menit sampai. Kalau naik ojek berarti cukup 2-3 menit gitu kan, seperti itu kan. Nah, tapi kalau berjalan kaki, dengan membawa beban belanjaan tentu akan menjadi suatu keberatan ya, terutama buat ibu-ibu yang seperti Bunda yang sudah manula ya, atau juga yang mungkin kondisi fisiknya lemah ya, tapi dia harus pergi ke pasar. Nah, beca ini sangat menolong ya, sangat menolong sekali, menolong bagi ibu yang ke pasar, menolong juga bagi pengemudinya ya kan. Ibu ya Bu, sambil ngevlog saya Bu ya. Jadi menolong jadi win-win solution ya, untuk pengemudi beca mendapat penghasilan untuk menyambung hidupnya, untuk ibu-ibu tertolong juga ya, jadi tidak perlu capek-capek atau tidak perlu berat-berat ya. Ini kita menyikapi semuanya ini dengan bijaksana ya. Jadi seyogyanya sih sebenarnya ya, untuk di perumahan seperti ini biarkanlah beca itu ada ya, bahkan perlu dilestarikan supaya masyarakat kecil. Mang berhenti dulu Mang di sini Mang, tukang ini Mang sebentar ya. Ya, depanan aja Mang. Sini. Mbak. Ya, iya sama-sama. Ya, jadi ya untuk di perumahan seperti ini beca itu sangat menolong. Jadi seyogyanya di perumahan kecil ini, perumahan kecil ya, mungkin beca perlulah dilestarikan dan tidak mengganggu, karena selalu lintas tidak seramai di perkotaan ya. Ibu-ibu yang belanja ke pasar tertolong, kemudian yang mempunyai beca atau pengemudi beca pun tetap bisa berpenghasilan. Ya, seperti ini. Nah, inilah nanti Bunda juga akan menunjukkan ya bagaimana kegembiraan cucu Bunda bertamasya dengan beca ya. Ini kan sebentar aja udah sampai di rumah Bunda. Terus Mang, katain Mang, katain deh Mang. Nah, sebentar saja sudah sampai kan, dengan naik beca cuma berapa menit. Nah, ini ya pemirsa, kita sudah sampai. Apa sih ya yang Bunda beli sebenarnya tidak banyak ya pemirsa ya.
Ini tadi dibeli di ibu yang perlu kita bantu ya. Nah, yang suami istri itu berjualan perlu kita bantu. Bunda selalu menghargai dan selalu membeli walaupun kadang-kadang tidak membutuhkan ya, tapi melihat bagaimana dia mencari nafkah dengan segala keterbatasannya itu perlu kita apresiasi. Nah, itu ya. Kemudian ya nggak banyak lah, ini belanjanya cuma sedikit ya. Yang lebih selebihnya itu adalah kebutuhan si empus ya. Hari ini kadang-kadang kasihan kalau aduh ngap ya pemirsa, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Sebenarnya sih memang menggunakan masker itu agak ngap ya, tapi itu kan untuk menjaga kesehatan ya. Kita tetap menjaga prokes ya. Bukan hanya karena anjuran pemerintah juga, tapi karena kesadaran kita untuk menjaga kesehatan kita. Baik pemirsa, sementara Bunda akan membereskan yang Bunda beli ya.